Saya mengundang keempat direktur hari ini hanya untuk satu hal, memecat suami saya Gu Chengze dari posisi Ketua Dewan Sengjing Group. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Karena tidak ada yang menolak. Setelah dia dipecat, saya akan secara resmi menggugat Gu Chengze untuk mengganti semua kerugian yang disebabkan oleh kelakuannya selama menjabat sebagai ketua. Karena tindakannya yang semena-mena yang merugikan perusahaan selama ini. Direktur Lu, kalau begini suami Anda, Gu Chengze bisa bangkrut. Bahkan masuk penjara. Ini. Saya memang ingin membuatnya jatuh ke jurang dan tak bisa bangun selamanya. Ya, kami ikuti perintah Direktur Lu, kami ikuti perintah Direktur Lu. Sudah 5 tahun menikah dengan Gu Chengze, saya pilih jalan paling ekstrim. Menghancurkannya dengan tangan sendiri. Mungkin kamu merasa saya bukan istri yang baik. Tapi alasan satu-satunya istri berubah jahat adalah karena pengkhianatan suami. Selamat siang, Nyonya, kenapa Nyonya pulang lebih awal? Ini pasti hadiah dari luar negeri untuk Direktur Gu, ya? Nyonya sangat perhatian pada Direktur Gu. Chengze ada di rumah? Direktur Gu ada. Direktur Gu ada di kamar belum keluar. Kamu lama banget. Jangan-jangan mau manfaatin aku? Sudah. Aku sengaja bayar mahal untuk pesan khusus dari master untuk dasi ini. Chengze pasti suka. Sayang. Man, kamu pulang dari dinas kok nggak kasih tahu duluan? Wah, Chengze ini istrimu? Jangan pelit amat lah, cuma dipeluk aja marah. Sayang, dia siapa? Kenapa tidur di ranjang kita? Chengze, kita sudah berteman lebih dari 20 tahun. Dulu waktu kita mandi bareng, dia aja belum tahu ada di mana. Sekarang cuma peluk sebentar, dia langsung cemberut. Pelit banget sih. Sayang, jangan salah paham. Dia itu teman masa kecilku, Jiang Xingyu. Baru pulang ke Indonesia, bekerja di perusahaan kita. Dia numpang tinggal di rumah kita beberapa hari. Teman masa kecil. Kenapa kamu pakai gaun malamku? Chengze, kamu yang jelaskan ke dia. Jangan salah paham. Hari ini Xingyu mau menemaniku ke sebuah pesta malam. Dia tidak bawa gaun yang pas. Aku lihat baju ini, dibiarkan juga percuma. Jadi aku pinjamkan dulu untuknya. Dibiarkan juga percuma. Gu Chengze, baju ini adalah desain yang kamu gambar sendiri dulu, dipesan 3 bulan baru selesai, hadiah untuk ulang tahun pernikahan kita yang ketiga, dia tidak punya gaun? Lalu kamu bisa seenaknya kasih baju paling berhargaku untuk dia pakai. Besar amat urusannya, cuma sebuah gaun, kan? Kalau bukan untuk bantu Chengze tampil baik, mana mungkin aku mau pakai baju bekasmu? Kalau begitu, aku harus berterima kasih banyak, sudah mau merendahkan diri pakai bajuku, hempeha. Bosen banget. Gaun jelek ini, kembalikan. Siapa mau pakai, silakan. Jangan dilepas, jangan. Kerja sama dengan grup Hanhai kali ini, Xingyu banyak membantuku. Baju ini, anggap saja hadiah terima kasih dariku. Nah, gitu dong. Sayang, kamu jangan terus-terusan sama dia. Kan cuma sebuah baju. Nanti beberapa hari lagi, aku belikan kamu gaun haute couture yang lebih mahal. Pasti lebih bagus dari yang ini. Oke?
Apa ini? Foto pernikahan yang aku taruh di sini mana? Kemana perginya? Buang. Nyonya, Siapa yang izinkan kamu sentuh barangku sembarangan? aku tidak berani sentuh barangmu. Ini Nona Jiang. Ini adalah model mobil balap yang dulu kami menangkan kejuaraan bersama, model mobil juara itu. Aku sengaja pesan khusus. Sudahlah. Bicara dengan wanita seperti kalian yang hanya tahu urusan dapur, nggak bakal nyambung. Cheng Ze. Lihat nih modelnya, keren kan? Mau nggak aku pesanin satu buat kamu juga? Sekarang juga, kembalikan barang-barangku seperti semula. Segitunya amat sih hitung-hitungan? Cheng Ze, selama ini kamu hidup seperti ini, kasihan banget. Nih, foto pernikahanmu. Ini foto aku dan Gu Chengze. Yang diambil di Antartika, setengah bumi jauhnya. Ini juga foto favoritku. Kamu malah membuangnya seperti sampah. Cih, Cuma foto doang, kan? Cheng Ze, bukannya kamu bilang kamar terserah aku atur? Kamar, kita, terserah kamu atur. Gu Chengze. Hari ini kamu harus jelasin ke aku. jelasin apa? Bukannya udah aku kasih tahu dari dulu? Xingyu baru pulang dari luar negeri, nggak ada tempat tinggal. Nginap di rumah kita beberapa hari. Ada masalah? Lagi pula? Nanti kalau kamu udah balik, dia akan pindah ke kamar tamu. Cuma urusan sepele gini, kamu maksa ribut sama aku. Kamu bilang dia teman kecilmu, lalu kamu biarkan dia masuk ke kamar tidur kita, tidur di ranjang pengantin kita. Sekarang kamu malah bilang aku pelit. Memangnya harus kalian berdua tidur sekasur baru aku disebut dermawan? Cuma tidur sebentar doang, kan? Dia aja nggak jijikan sama kamu. Cuma ganti spray aja kok, kalian cewek-cewek. Emang cerewet? Ini kamarku, tempat tidurku. Kamu izinkan dia tidur di sini tanpa izinku. Sekarang kamu bilang aku pelit. Aku yang pindah ke kamar tamu, oke? Bukan maksudku. Cheng Ze, istrimu ini benar-benar merusak suasana. Jangan ke kamar tamu. Pergi saja langsung. Keluarga kami tidak menyambutmu. Luman bisa nggak kamu berhenti cemburu buta? Pergi ya sudah. Kalau bukan karena Cheng Ze yang minta aku tinggal di sini, mana mungkin aku mau tinggal di tempat ini. Xingyu itu teman masa kecilku. Kalau memang ada sesuatu di antara kami, mana mungkin kamu ada di sini sekarang? Jangan terlalu menekan seperti ini, bisa nggak? Apa aku yang terlalu menekan? Atau kalian berdua yang memanfaatkan nama teman untuk bersikap ambigu? Aku kasih waktu 10 menit. Usir dia pergi. Kalau tidak, Aku mustahil akan mengusir Xingyu. Dia bukan cuma teman masa kecilku, tapi juga ahli yang sengaja aku rekrut dari luar negeri dengan gaji tinggi. Dia pulang ke Indonesia demi aku nggak mungkin, karena kecurigaanmu yang berlebihan, lalu mengkhianatinya. nggak boleh mengkhianatinya. Berarti kamu boleh mengkhianati aku? Di antara kalian berdua, benar-benar cuma teman? Sudah berkali-kali aku tekankan padamu, aku dan Xingyu cuma teman. Yang kucintai cuma kamu. Aku menjaga Xingyu karena kami teman sejak kecil. Kali ini dia sengaja pulang demi aku, untuk membantu perusahaan kita agar berkembang lebih baik. Kalau di matamu, aku sebagai istrimu. Bahkan nggak ada apa-apanya dibanding teman masa kecilmu, maka pernikahan kita berdua nggak ada gunanya lagi dipertahankan. Kamu masih punya 7 menit. Aku mustahil karena kamu lalu memutuskan hubungan dengan seorang teman yang sudah bertahun-tahun. Kamu tenangkan dirimu dulu. Nanti aku yang akan menghiburnya. Ayo kita pergi. Pak Lu, ini dokumen baru. Pak Lu, silakan lihat ini.
Apa? Aku mengakui kesalahan, aku benar-benar salah besar. Secara khusus menghadiahkan Villa Jiangbei kepada Nona Jiang Xingyu. Aku janji, mulai sekarang, di hatiku, teman itu seperti saudara, wanita itu seperti baju. Nanti aku cuma dengar kata teman, nggak akan biarkan kamu lagi menderita sedikit pun. Nah, baru gitu. Cepat buang bajumu yang jelek itu, masuklah ke pelukan temanmu. Ayo, ajak aku lihat-lihat rumah baru kita, berangkat. Ayo, Gu Chengze, karena kamu keras kepala dan gak mau sadar, membelanya, jangan salahkan aku kalau nggak ingat lagi hubungan lama kita. Dan bertindak tegas. Buang. Kumpulkan semua barang Jiang Xingyu dan buang keluar. Baik, Nyonya. Pak Fang, halo, saya Luman. Mulai hari ini, semua kerja sama antara Sheng Jing dan grup Han Hai akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, proyeknya sukses total. Aku siapkan angpau untuk kalian, sama camilan sore, silakan dinikmati. Ayo, ambil semua. Oke. Jangan berebut, semuanya. Semua dapat bagian. Tenang saja, Pak Lu. Aku yang bagiin. Baik, kalau gitu, aku balik ke kantor urus sesuatu, kalian santai aja. Baik, sampai jumpa, Pak Lu. Teman-teman, lihat nih, Pak Lu baik banget sama kita. Tapi, sekarang ada orang yang jahat. Apa sama Pak Lu kita? Apa kita bisa bantu beliau melampiaskan kekesalan? Mari kita bersama-sama posting di media sosial. Setuju? Setuju. Ayo, ikuti aku ketik kalimat di bawah ini. Terima kasih Nyonya Direktur untuk semua orang atas bonus dan camilan sorenya. Kecuali si Nyonya palsu yang turun dari langit. Bersyukur pada Nyonya Direktur saya. Bukannya kamu janji tidak akan biarkan aku tersakiti lagi? Seperti ini caramu menepati janji? bukan. Luman, sampai segitunya kamu hitung-hitungan? Sebelum masuk kantor orang, ketuk pintu dulu. Itu sopan santun paling dasar, Gu Chengze. Kok kamu sampai kehilangan etika dasar ini? Sebenarnya aku yang tak beretika, atau kamu yang tak punya batasan? Aku cuma memberi Xingyu sebuah villa. Sampai-sampai kamu menghasut seluruh perusahaan untuk melawannya, mempermalukannya terang-terangan atau diam-diam. Aku tidak menghasut siapapun. Tapi mereka mau membelaku. Aku senang sekali. Kamu seenaknya buang barang-barang Xingyu keluar rumah, sudahlah. Lagi pula kamu istriku. Semua ini masih bisa kutahan. Tapi kamu malah telepon Pak Fang, minta dia hentikan kerjasama denganku. Sekarang kerjasamaku dengan Han Hai sudah bubar. Puas? Tentu saja puas. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Lagi pula proyeknya tidak bubar. Hanya saja tidak ada hubungannya lagi denganmu. Mulai sekarang, aku yang bertanggung jawab penuh. Kamu ribut sampai sekarang. Hanya karena Xingyu pakai gaunmu ini? Kembalikan. Ini juga. Semua ini gaun haute couture yang baru kubeli. Harganya ratusan ribu. Sekarang puas? Bisa berhenti ribut? Barang yang sudah kotor tidak akan kumaui lagi. Gaun ini, kamu juga. Kamu gila ya? Gila. Hari ini aku akan tunjukkan padamu, apa itu artinya benar-benar gila. Ini masih kamu ingat? Ini bukan buket bunga yang kita pakai saat nikah, yang sengaja kubeli dengan harga jutaan dan dikirim langsung dari Inggris?
Buket bunga Lily of the Valley itu? Sekarang, aku nggak mau lagi. Jangan. Lalu gelang mahal itu, yang kamu belikan untukku di lelang, cangkir yang kamu buat sendiri untukku saat pergi ke Jingdezhen, aku nggak mau lagi. Tiket-tiket kenangan dari kencan kita, aku juga nggak mau lagi. Lagu piano yang kamu ciptakan untukku dengan begadang dulu, yang kamu bilang seumur hidup hanya akan kamu mainkan untukku sendiri. Sekarang, semuanya aku nggak mau lagi. Gu Chengze. Aku dulu benar-benar mencintaimu. Mencintaimu sampai rela mengorbankan karierku sendiri, menemanimu berjuang dari nol sampai seperti sekarang. Tapi cintaku, Luman, bukan tanpa batas. Aku sama sekali tidak akan karena mencintaimu, lalu membiarkanmu berselingkuh dalam pernikahan kita. Gu Chengze. Kalau kamu berani sentuh batasanku lagi, aku akan buat kamu tahu. Melepaskanmu akan lebih total daripada mencintaimu. Begini caranya kalian mengelabui saya, asisten khusus direktur utama ini, minta kalian ketik dokumen, satu persatu bilang sibuk. Ternyata sibuk menganggur, ini Pak Lu yang sengaja siapkan untuk kami hadiah proyek. Diam. Mulai sekarang, semua orang dilarang makan di kantor. Dilarang berdandan dan pakai lipstik di kantor. Pelanggarnya, gajinya dipotong semua. Dengar tidak? Memang kalau diri sendiri kotor, lihat orang lain juga kotor. Yang tidak tahu pikirnya semua orang sama seperti dia, menganggap orang lain sama seperti dirinya. Iya, belum pernah lihat yang tebal muka seperti ini. Masih berani sok jagoan. Siapa yang tidak tahu maksudnya apa? Kalian. Lepaskan aku. Berhenti. Sedang apa? Direktur Gu. Jelas-jelas, bukannya itu istri yang picikmu itu? Selain dia, siapa lagi yang akan menyuruh karyawanmu? Mengucilkanku di kantor? Luman lagi. Dia mengusirmu dari rumah saja belum cukup, masih menyuruh orang untuk menindasmu. Mau mengusirmu dari perusahaan juga. Memang dia kan istrimu, lupakan saja. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Xing Yu, sudah kukatakan, aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Xing Yu, aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Kamu bilang apa? Pak Lu kalian mana? Pak Lu bilang dia tidak enak badan. Pulang istirahat. Baru saja mau mengusir staf andalan yang kusewa khusus ini, lalu dia sendiri pulang istirahat? Sangat seenaknya. Menurutku, orang yang seharusnya diusir adalah dia. Nyonya, wajahmu tidak terlalu baik. Aku antar kamu ke rumah sakit. Nanti, aku mau ke ruang baca dulu ambil dokumen proyek. Bantu aku ke sana dulu. Baik. Siapa? Siapa yang mengacaukan ruang baca seperti ini? Nyonya, Anda sendiri yang bilang, tanpa izin Anda, tidak ada yang boleh masuk ruang baca. Hanya Direktur Gu dan Nona Jiang yang pernah datang. Gu Chengze. Jiang Xingyu. Tidak boleh. Perjodohan ini, saya sangat tidak setuju. Bibi, saya di sini hari ini ingin berjanji kepada Anda, baik dulu, Sekarang, maupun nanti, di hati Gu Chengze, hanya ada Man-Man seorang, semua cinta hanya untuknya. Saya tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Mohon kabulkan kami. Saya pasti akan seumur hidup berbuat baik pada Man-Man.
Saya mau ambil lauk, kamu malah putar meja, kamu ngerti aturan gak sih? Direktur Wang, Ayo, putar meja minum, setengah masalah hilang. Putar meja minum 1 lingkaran. Anda dapat untung berlipat. Kata-kata itu saya suka dengar. Direktur Gu, kamu benar-benar menikahi istri yang tangguh? Ayo. Baik. Nyonya Lu, kalau tidak segera diobati, mungkin akan membahayakan nyawa. Sekarang ini saat kritis perusahaan mencari pendanaan. Gu Chengze sendirian tidak akan kuat. Perusahaan juga tidak bisa lepas dari saya. Masalah pengobatan, tunggu lewati masa sulit ini dulu. Masalah pengobatan. Tunggu lewati masa sulit ini dulu. Luman, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Mengusir Xing Yu dari rumah. Belum cukup, bahkan menyuruh orang memukulinya, ingin mengusirnya sepenuhnya dari perusahaan. Kamu begitu tidak bisa menerimanya? Siapa yang menyuruh kita punya ikatan lebih dari 20 tahun? Dia adalah istrimu. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Dengar, sudah diperlakukan seperti ini olehmu, dia masih memikirkanmu. Kamu bahkan tidak punya 1/1000 kelapangan hatinya. Saya tidak sampai 1/1000 darinya. Kamu kenapa? Wajahmu kenapa begitu pucat? Kamu baik-baik saja? Gu Chengze, perkataannya kamu percaya semua. Perkataan saya kamu tidak percaya satupun. Dia dan saya, siapa sebenarnya yang jadi istrimu? Saya adalah direktur utama grup Shengjing. Harus bertanggung jawab pada semua orang di perusahaan. Meskipun kamu adalah istriku, saya tidak bisa memanjakanmu. Menyalahgunakan status untuk menindas orang yang tidak bersalah. Halo, Jensin. Direktur Lu, ada masalah buruk. Barusan Direktur Gu mengumumkan di perusahaan, meminta Jiang Xingyu menggantikan posisi manajer umum Anda. Sekarang Jiang Xingyu sudah duduk di kantor Anda. Direktur Gu juga bahkan bilang akan memecat Anda dari perusahaan. Pak Lu, ada apa? Apa mereka mengganggu Bapak? Pak Lu, Bapaklah tulang punggung sejati Shengjing. Pak Lu, kami sudah bekerja dengan Bapak bertahun-tahun. Hanya mengakui Bapak. Jiang Xingyu itu siapa? Gu Chengze, kamu yang membuat perasaan baikku padamu perlahan-lahan terkikis habis. Karena kamu sudah bertekad bulat untuk berpihak pada Jiang Xingyu, membuang ikatan suami istri kami selama 5 tahun ke belakang, maka jangan salahkan aku. Tidak akan memberi ruang lagi padamu. Gu Chengze, mulai hari ini, kamulah orang yang paling kucintai seumur hidupku. Sumber dayaku, koneksiku, kemampuanku, semua akan kugunakan untuk membantumu mencapai puncak tertinggi di industri ini. Man, aku berjanji padamu, tidak peduli di masa depan seberapa tinggi aku bisa melangkah, seberapa banyak uang yang bisa kudapat, posisi di sampingku selalu hanya akan kusimpan untuk kamu seorang. Seumur hidup ini, aku hanya akan baik padamu. Gu Chengze. Dulu, semua yang kujanjikan padamu sudah kulakukan. Tapi kamu malah mengingkari janjimu. Gu Chengze, mulai hari ini, pernikahan kita berakhir di sini. Adakan rapat dewan direksi. Aku akan Gu Chengze. Dari grup Shengjing. Dihapuskan sepenuhnya. 12 jam lagi kami akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan kepada semua media bahwa grup Shengjing secara resmi mencabut jabatan Gu Chengze sebagai direktur utama. Ya, sesuai perintah Direktur Lu.
Nyonya barang-barang tuan sudah dibakar semua. Hanya tersisa bros ini yang dulu kamu pesan khusus untuknya. Bahkan bros yang kupesan khusus untukmu sudah terkena wangi parfum Jiang Xingyu. Cheng Ze bilang dia benar-benar tidak ingin berhadapan dengan wanita gila itu, aku terpaksa merawatnya untukmu. Lagi pula, baik di perusahaan maupun di hati, Cheng Ze aku sudah menggantikan posisimu, tentu saja aku harus jadi pendamping setianya. Ibu. Sebelum pergi, ibu bilang padaku berharap aku selalu ditemani keluarga. Tapi maaf. Aku tidak bisa melakukannya. Berapa lama lagi konferensi persnya dimulai? Direktur Lu masih 90 menit. Baik. 90 menit lagi aku akan membuat semua orang tahu Gu Chengze akan terjatuh ke jurang dan takkan bisa bangkit lagi. Apa katamu? Kamu bilang tadi. Kamu cari aku buat apa? Sayang, aku tahu Xingyu gantikan posisimu kamu kesal. Kamu bakar bros aku buat melampiaskan amarah. Gak apa-apa. Aku gak nyalahin kamu. Yang aku bakar, bukan cuma bros ini. Oke. Mau bakar apa aja boleh, tapi jangan sampai sakit badan oke? Sayang jangan marah lagi. Suami istri kan bertengkar di kepala ranjang, berdamai di ujung ranjang, sebenarnya aku suruh Xingyu gantikan kamu juga demi kesehatanmu. Kamu udah hampir 30. Lebih cepat turun dari dunia kerja, fokus persiapan hamil, juga lebih baik buat badan. Bapak, Ibu. Nenekmu nelpon. Suruh kamu dan ibu pulang ke rumah tua lewat tahun baru. Baik. Man, kita berdua biasanya sibuk kerja. Juga jarang ada waktu pulang ke rumah tua. Hari ini tahun baru. Harusnya pulang jenguk nenek mereka. Konferensi pers. Masih 90 menit lagi. Oke. Aku temani kamu pulang. Sebelum pergi teken dulu perjanjian ini. Ini. Kamu setuju menyerahkan perjanjian posisi manajer umum? Cheng Ze aku mau bikin pangsit. Tak sengaja tangan tergores, kamu beliin aku plester, ya? Apa? Aku balik sekarang? Man, kamu duluan aja. Aku ada urusan, balik sekarang. Gu Chengze pernikahan kita. Dimakan malam terakhir bersama ini. Selesaikan saja. Ayo, cepat duduk. Aduh, kok kurus lagi? Chengze ini, gimana sih, jagain kamu? Tenang aja. Perbuatan bejat anak itu, aku udah tahu semuanya. Tunggu bentar ya, nanti aku yang ngomongin dia. Ayo, cepat makan. Kalau menurutku sih, Luman udah harus diganti dari dulu. Kalau enggak, kita udah punya cucu dari dulu. Nenek, ayah, ibu, coba lihat siapa yang kubawa pulang. Hari ini kan acara keluarga-keluargaku. Ngapain kamu bawa orang luar? Nenek, Xingyu sengaja pulang ke Indonesia buat bantu aku. Orang tuanya ada di luar negeri. Dia nggak punya keluarga di sini. Sekarang aku orang terdekatnya, orang yang paling dekat. Aku ajak dia pulang, makan malam keluarga, salah apa? Dengar ya, Gu Chengze. Sepanjang hidupmu, hanya Luman yang boleh jadi orang terdekatmu. Cepat usir dia dari sini. Sudahlah, Cheng Ze.
Karena ada yang nggak senang, lebih baik aku pergi saja. Aduh, jangan dong. Aduh, kamu ini susah-susah pulang dari luar negeri. Aku masih nungguin kamu buat jalan-jalan bareng. Ayo, ayo, duduk, duduk, duduk. Kamu pergi gitu? Kalau Pak Jiang tua tahu, pasti nyalahin aku. Lagi pula, Luman ini juga nggak bakal marah. Iya kan? Kamu ngomong apa sih? Silakan saja. Aduh, Xingyu, ayo, ayo, makan. Jangan sungkan-sungkan. Anggap aja rumah sendiri. Oke, aduh. Ayo, ayo, makan udang. Aduh. Sudah lama nggak ketemu. Udah punya pacar belum? Belum punya pacar. Aduh, tapi udah ada yang disuka. Aduh, kamu sama Chengze kami, kan dari kecil udah akrab banget. Aku selalu berharap kamu bisa jadi menantu keluarga kami. Cepat kok, dia bakal jadi seperti yang kalian harapkan. Jadi menantu keluarga Gu. Sayang. Yang kucintai cuma kamu. Udah kubilang berapa kali, aku sama Xingyu, cuma teman kecil. Kenapa kamu terus-terusan ngebahas ini? Dari tadi mending aku nggak usah datang. Biar nggak ada yang ngerasa nggak enak. Aku sama orang-orang yang sensitif jangkengeng nggak cocok. Aduh, udah. Dia sih, ya memang black-black kan? Jangan dipikirin. Iku ini udang. Kamu lupa alergi seafood? Jangan dimakan. Cepat taruh. Gu Chengze, kamu lupa, aku nggak pernah makan udang. Aku udah kenyang. Kalian lanjutin aja. Semoga kalian, keluarga bahagia. Kamu jahat sekali. Masalah alergi udang Luman, sudah kamu lupakan begitu saja. Cepat usir dia pergi. Pergi minta maaf ke Luman. Ibu, menurutku sih, Xingyu itu lebih cocok daripada Luman untuk menjadi menantu keluarga kita. Luman sudah menikah ke keluarga kita bertahun-tahun ini. Anak pun tidak dia berikan untuk keluarga Gu. Kamu masih membelanya buat apa sih? Iya, betul. Seorang perempuan setiap hari keluar bersaing bisnis dengan pria sama sekali tidak tenang. Ibu, jangan asal bicara. Aku dan Xingyu hanya teman biasa saja. Nenek tenang saja. Luman itu mencintaiku dengan sepenuh hati. Mana mungkin dia benar-benar pergi? Gu Chengze, sepertinya kamu sampai sekarang belum mengerti. Melepaskanku akan lebih tuntas daripada cintaku padamu. Presdir Lu. Konferensi pers media akan dimulai dalam 30 menit. Mengerti. Xingyu, kamu suka makan masakan ini? Kamu juga makan. Chengze, Man itu sungguh mencintaimu. Tapi, cintanya padamu bukan tanpa batas. Kamu begitu semena-mena menyakitinya. Suatu hari nanti, dia akan benar-benar meninggalkanmu. Meninggalkanku. Perusahaan ini yang aku kelola, keluarga ini yang aku urus, dasar apa dia pergi? Kamu jahat sekali. Cepat kamu usir Jiang Xingyu pergi. Pergi kejar Luman kembali. Minta maaf padanya. Baik. Aku akan minta maaf padanya. Tapi aku melakukannya karena menghormatimu. Dan, ini terakhir kalinya aku merendahkan diri untuk menenangkannya. Luman. Man, aku berjanji padamu,
Tidak peduli di masa depan seberapa tinggi aku melapis depan, seberapa banyak uang yang ku dapat, posisi di sampingku, selalu hanya untuk kamu seorang. Di hidup ini, hanya kamu yang kuperlakukan baik. Luman. Gu Chengze. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Dia mau cerai denganku. Dia benar-benar mau cerai denganku. Cheng Jie, sekarang kamu adalah penguasa grup Shengjing. Sekarang dia di perusahaan juga sudah kehilangan posisi. Mana mungkin dia rela melepas sandaran sebaik kamu, pasti lagi cari gara-gara saja. Betul. Menurutku, dia sengaja memakai perceraian sebagai kedok, memaksamu untuk menunduk kepadanya. Tidak mungkin. Sifat Luman masih belum kita ketahui. Dia selalu berwatak keras. Lebih baik patah daripada menyerah. Kalau dia berani menandatangani surat perceraian ini, artinya dia sudah bulat tekadnya. Mungkinkah dia benar-benar akan meninggalkanku? Halo, Pak Lu. Pak Lu, konferensi pers tinggal 10 menit lagi. Para wartawan dan direksi sedang menunggu Anda di dalam. Baik. Dia berani mematikan teleponku. Bodoh. Tanpa Luman, kamu ini siapa? Kenapa dia tidak berani memutuskan teleponmu? Nek? Jangan panggil aku Nek. Sekarang juga kamu pergi. Bahkan kalau harus berlutut dan merayu, bawa pulang Luman untukku. Kalau tidak, jangan pernah lagi kau melangkah masuk ke rumah keluarga Gu ini. Luman, memang sifatnya keras kepala, tapi pasti dia sudah kembali ke rumah keluarga Lu. Kamu ini laki-laki. Jadilah lebih lapang dada. Cepat kejar dan bawa dia kembali. Baik. Man, sudahlah, jangan cari gara-gara lagi. Buka pintunya. Luman, cukup sudah ulahmu. Cepat keluar. Direktur Gu, Nyonya sudah memerintahkan, Tuan, tidak boleh masuk. Bagus. Sekarang bahkan rumah sendiri pun tidak boleh kumasuki, ya? Tuan, Man, sudah cukup belum ulahmu ini? Barang-barang di rumah ini. Kemana semuanya pergi? Man? Hiasan-hiasan yang dia pilih sendiri ini. Dan souvenir yang kita beli bersama kok semuanya hilang? Tuan, ini perintah Nyonya. Sore ini, dia menyuruh orang untuk memindahkan semua barang. Katanya mau dibersihkan sampai tuntas. Mbak Wang. Ya. Bersihkan semua barang di rumah. Mulai hari ini. Ini bukan lagi rumahku. Ditaruh seperti ini. Benar, kan? Geser sedikit ke kiri. Bukan. Kanan. Nah, begitu, sudah pas. Kita akan menciptakan rumah yang paling sempurna. Boleh. Semua ikut keinginanmu, bahkan kalau kamu mau menggantung foto di langit-langit, aku juga akan tempelkan untukmu. Kalau begitu, malam hari tidur, Orta, bisa tidur, sambil melihatnya, pas banget. Kenapa? Ini kan rumah kita berdua? Rumah yang kita bangun dengan sepenuh hati, bukankah aku hanya membuat dia sedikit tidak nyaman?
Dia sampai tega begini. Sampai rumah pun ditinggalkan. Dia bilang tidak kemana dia pergi. Nyonya bilang dimanapun dia muncul nanti, tidak akan ada kamu. Mana Man? Cheng Ze, kamu sudah cari dia? Sudah minta maaf yang baik? Dia sudah kosongkan semua barang di rumah. Semua kontak saya. Juga diblokir. Cheng Ze, jangan serius. Perempuan kan? Main-main sedikit itu wajar banget. Ini namanya main mata. Sengaja bertindak ekstrem seperti ini, cuma biar kamu yang menyerah duluan. Cuma butuh dibujuk-bujuk saja. Betul, Nak. Jangan sampai kamu dikendalikan dia. Kamu kan direktur grup Shengjing. Status dan posisimu sudah jelas di sini. Asal kamu bisa bersabar, abaikan dia. Pasti nanti dia akan kembali dengan patuh, minta maaf dan merengek. Ya? Kali ini dia benar-benar keterlaluan. Ini kan cuma hal sepele. Bisa-bisanya sampai segini. Bahkan berani ajak saya cerai. Saya harus kasih dia pelajaran. Bodoh. Kamu lupa, sifat Luman seperti apa? Dia tidak pernah mau rugi. Kalau dia sudah berani ajak kamu cerai, pasti sudah siapkan segalanya. Kamu tahan serangan baliknya? Serangan balik? Walaupun dia marah, tidak akan sampai ke saya. Saya sekarang kan direktur grup Shengjing, memegang 35% saham perusahaan. Pemegang saham terbesar. Posisi saya sangat kuat. Dia cuma seorang perempuan. Setelah tinggalkan saya, bisa buat apa lagi? Ikuti rencana. Tidak akan ada masalah. Ibu Lu, asal Ibu tanda tangan sekarang, 35% saham grup Shengjing yang Ibu pegang akan sepenuhnya dialihkan ke Bapak Gu Chengze. Jangan, sayang. Saham ini terlalu berharga. Saya tidak bisa terima. Sayang, sudah saya bilang, saya akan dukung kamu sepenuh kemampuan. Selamat, Bapak Gu Chengze. Sekarang Bapak sudah menjadi pemegang saham terbesar grup Shengjing. Saya harus cepat pulang, kasih tahu orang tua saya, biar mereka tahu, saya menikahi istri terbaik di dunia. Ibu Lu, klausul dalam perjanjian ini, setelah bercerai, saham otomatis dikembalikan, perlu diberitahu Bapak Gu Chengze? Tidak perlu. Tidak akan terjadi hal seperti itu. Dulu saya salah lihat. Tidak menyangka akan sampai ke tahap ini. Cinta yang dulu saya berikan tanpa syarat, sekarang harus saya tarik kembali semuanya. Bapak Lu, berdasarkan klausul tambahan dari perjanjian transfer saham sebelumnya, Bapak dan Bapak Gu Chengze telah bercerai. Maka, sebelumnya saham sebesar 35% di Shengjing Group yang dipegang oleh Bapak Gu Chengze akan secara otomatis kembali atas nama Anda. Ini adalah perjanjian transfer saham dan bukti kepemilikan saham yang baru berlaku. Silakan Bapak periksa dan konfirmasi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih. Bapak Lu, beredar kabar di internet bahwa Anda telah dipecat dari Shengjing Group oleh suami Anda, Gu Chengze. Apakah ini benar? Anda di Shengjing Group sudah tidak memiliki jabatan lagi. Mengapa Anda bisa mewakili perusahaan untuk mengadakan konferensi pers? Saya mewakili Shengjing Group untuk mengumumkan kepada semua sebuah keputusan besar. Shengjing Group hari ini mengadakan konferensi pers. Mantan Direktur Utama, Luman, muncul di tempat kejadian. Diketahui akan mengumumkan sebuah keputusan besar, menimbulkan perhatian luas di industri. Konferensi pers. Saya sebagai Direktur Utama Shengjing Group, kok tidak menerima pemberitahuan apapun? Mungkinkah ini adalah pembalasan Luman?
Chengze, jangan khawatir. Dia sekarang di perusahaan bahkan tidak punya jabatan resmi, walaupun mengadakan konferensi pers, itu cuma cari perhatian saja, tidak akan bisa membuat kehebohan. Betul. Cheng Ze lah direktur utama yang sah. Dia itu siapa? Berani juga mengadakan konferensi pers. Sungguh tidak tahu diri. Mulai hari ini, Shengjing Group secara resmi memberhentikan Direktur Utama Gu Chengze dan mengeluarkannya dari perusahaan. Wanita ini benar-benar tak tahu aturan. Chengze kan suaminya. Dia adalah ketua Dewan Sah Grup Shengjing. Dia berani terang-terangan mengeluarkan anak saya dari perusahaan. Apakah dia tidak menghargai keluarga Gu sama sekali? Iya. Kalau ini tersebar, wajahmu sebagai ketua dewan akan ditaruh di mana? Memang keterlaluan. Direktur Lu, dengan alasan apa kau memecat Direktur Gu? Kamu di grup Shengjing sudah tidak punya jabatan lagi. Berdasarkan apa kau bisa memecat jabatan ketua dewan Gu Chengze itu? Teman-teman media, mengenai pemecatan Bapak Gu Chengze, alasan spesifik serta dasar tindakan terkait termasuk urusan internal perusahaan tidak nyaman diungkapkan ke publik. Mohon dimengerti. Sementara itu, jika ada kabar lebih lanjut, akan disampaikan melalui saluran resmi. Direktur Lu, jangan pergi dulu, jawab pertanyaan dulu baru pergi. Dia sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Karena dia sama sekali tidak berhak mengeluarkan saya dari perusahaan. Sayalah yang sebenarnya ketua Dewan Sah Grup Shengjing, pemegang saham terbesar perusahaan. Keputusannya sama sekali tidak sah. Bapak Direktur Gu, seperti yang kita semua tahu, Nyonya Lu adalah salah satu pendiri grup Shengjing. Selama ini, banyak yang bilang dia mengendalikan perusahaan dengan sangat ketat. Baru saja Anda menyatakan dia tidak berhak memberhentikan Anda. Apa dasar pernyataan Anda? Alasannya sederhana. Untuk memberhentikan saya sebagai ketua dewan direksi ini, harus melalui pemungutan suara oleh seluruh anggota dewan direksi, dia sendirian. Tidak bisa seenaknya memutuskan. Sudah 5 tahun jadi suami istri, kau masih belum juga mengenaliku. Gu Chengze, kalau aku tidak punya keyakinan penuh, aku tidak akan mengadakan konferensi pers ini. Masa iya kalian semua. Keputusan Dewan Direksi Grup Shengjing untuk memberhentikan Bapak Gu Chengze dari jabatan Ketua Dewan Direksi dan anggota Dewan Direksi Grup Shengjing. Sekaligus mengusulkan Nyonya Luman sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Shengjing yang baru, silakan para anggota Dewan memberikan suara dengan mengangkat tangan. Para anggota Dewan, saatnya kalian memilih. Memilih Gu Chengze atau memilih aku. Para direktur. Sekarang giliran kalian memilih. Memilih Gu Chengze atau memilih saya. Saya pilih Direktur Lu. Saya pilih Direktur Lu. Saya pilih Direktur Lu. Saya juga pilih Direktur Lu. Kami semua memilih Direktur Lu. Barusan kamu bilang kata-kataku tidak berarti. Sekarang bagaimana? Kamu di depan semua media dan para direktur? Coba katakan lagi, apakah kata-kataku berarti atau tidak? Sayang, bicaralah baik-baik. Tidak perlu sampai seperti ini. Aku akui, di dalam hubungan ini, aku memang agak sedikit kurang setia. Tapi secara keseluruhan, aku padamu, pada keluarga ini, masih sangat setia. Kamu sama sekali tidak ingat ikatan suami istri kita? Secara keseluruhan setia. Kesetiaan yang tidak mutlak, berarti tidak setia sama sekali. Kamu mengkhianati pernikahan kita, kamu juga menyia-nyiakan kepercayaanku padamu. Gu Chengze tidak pantas mendapatkan cintaku. Antara kita, sudah lama tidak ada lagi ikatan suami istri. Baik, sangat baik. Luman, kamu kejam sekali, tapi jangan lupa, aku masih memegang 35% saham Shengjing Group, masih pemegang saham terbesar perusahaan. Benar. Meskipun jabatan Direktur Gu telah dicopot, saham di tangannya masih ada. Dia tetap merupakan pemegang saham terbesar Shengjing Group. Pada akhirnya, perusahaan ini tetap di bawah kendali Gu Chengze. Teman-teman media, kalian juga sudah dengar, bahkan jika CEO Lu menggunakan cara tertentu untuk mengeluarkan saya dari manajemen, itu tidak akan melukai saya sedikitpun. Saham di tangan saya adalah kekuatan terbesar saya. Keputusan besar apapun dari Shengjing Group tidak bisa mengabaikan saya sebagai pemegang saham terbesar.
Luman, saya beri kamu kesempatan sekali lagi. Sekarang ikut saya pulang, dan tarik kembali keputusan konyol ini. Cabut pemberhentian saya, dan saya bisa anggap hari ini tidak terjadi apa-apa, tidak akan menyalahkanmu, dan akan baik padamu seperti dulu. Gu Chengze, sampai sekarang saya masih tidak mengerti, bagaimana bisa kamu begitu biasa-biasa saja namun begitu sombong. Sudah sampai sejauh ini, kamu masih pikir saya akan kembali? Luman, saya peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, ikut saya pulang dengan baik. Jika tidak, saya akan atas nama pemegang saham terbesar Shengjing Group, menghitung semua kerugian yang disebabkan oleh konferensi pers hari ini ke atas kepalamu. Nanti, kamu tidak hanya akan menghadapi ganti rugi besar, tetapi juga akan kehilangan reputasi. Jangan sampai kamu menyesal. Luman, kalau tahu diri, minta maaflah. Chengze begitu besar hati, pasti akan memaafkanmu. Jangan sampai nanti, kamu berakhir dengan tangan kosong, itu akan sangat memalukan. Kalian begitu yakin? Kalian sudah menang? Kalau tidak, masa? Kamu masih bisa mengambil 35% saham. Di tangan saya itu? Gu Chengze, jangan lupa, bagaimana asal-usul 35% sahammu itu. Gu Chengze, hal yang sangat penting ini. Jangan-jangan kamu benar-benar lupa, sahammu yang 35% itu. Dulu bagaimana caranya bisa sampai di tanganmu? Luman, jangan coba-coba berlagak di depanku, aku akui. Saham itu. Dulu memang kamu yang menyerahkannya padaku, tapi apa masalahnya? Sekarang, meskipun kita sudah bercerai, perjanjian pengalihan yang tertulis hitam di atas putih ini masih ada, saham ini masih tetap milikku. Benarkah? Kamu yakin? Saham itu masih menjadi milikmu? Bukankah begitu, Luman, mengingat kita pernah menjadi suami istri, aku bisa berbesar hati, tidak mempermasalahkan kamu, yang membuatku malu di depan umum, pada konferensi pers hari ini dan kerugian yang ditimbulkannya, aku juga bisa memaafkan segala penghinaanmu padaku, bahkan menikahimu lagi, tapi syaratnya, hari ini kamu harus berlutut di depan semua orang dan minta maaf padaku, serta Xingyu serta mengakui bahwa semua yang kamu lakukan hari ini adalah salah. Gu Chengze, apa kamu tidak punya hati nurani? Benar. Dulu Direktur Lu karena mengingat ikatan suami istri, tanpa ragu-ragu, menyerahkan begitu banyak saham padamu. Tapi kamu tidak hanya mengkhianatinya, tapi juga bersekongkol dengan orang luar untuk menjatuhkan perusahaan. Kamu adalah orang yang tidak tahu balas budi dan munafik. Kalian diam? Di sini pantaskah kalian berbicara? Barusan kalian berkomplot? Secara kolektif memecatku dari jabatan Direktur Utama? Aku belum menghitung masalah itu dengan kalian. Kalian tunggu saja. Setelah aku menyelesaikan urusan ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur. Benar? Kalian lihat baik-baik Chengze memegang 35% saham grup Shengjing, dia bukan orang yang bisa diatur seenak haus. Kalau kalian sekarang salah memilih pihak jangan menyesal nanti. Gu Chengze, setelah bertahun-tahun kamu sama sekali tidak berubah, kamu masih sama bodohnya. Apa maksudmu? Luman, jangan coba-coba membingungkan di sini. Klausul tambahan di akhir perjanjian kamu sendiri. Lihat baik-baik. Sejak putusan perceraian berlaku, saham yang dialihkan kali ini akan secara otomatis dikembalikan atas nama Ibu Luman. Tidak mungkin. Luman, kamu dari awal sudah mengincarku. Sejak putusan perceraian mulai berlaku, saham yang dialihkan kali ini akan secara otomatis dikembalikan atas nama Nyonya Luman. Tidak mungkin. Luman, kau dari awal sudah berencana menjebakku? Aku hanya ingin memastikan cintaku padamu tidak akan berubah menjadi pisau yang kau tusukkan padaku. Kalau begitu keputusan yang kuambil dulu sudah benar bukan? Kau. Chengze buruk, cepat lihat berita ini. Ada masalah besar. Berdasarkan pengumuman resmi dari kantor notaris atas nama Tuan Gu Chengze, 35% saham yang dimiliki di grup Shengjing telah sesuai dengan perjanjian pengalihan saham tahun lalu. Pada klausul tambahan dikembalikan seluruhnya kepada atas nama Nyonya Luman. Prosedur perubahan kepemilikan saham terkait telah selesai diproses. Gu Chengze, sekarang kau kehilangan saham, kehilangan jabatan. Kau tidak punya apa-apa lagi. Sayang kau,
Kau hanya menakut-nakutiku bukan? Dulu kau sangat mencintaiku, bagaimana mungkin memperlakukanku seperti ini? Beri aku kesempatan sekali lagi. Sama sekali tidak mungkin. Gu Chengze, pernikahan kita, sejak kau mengkhianatiku saat itu sudah berakhir. 5 tahun. Selama 5 tahun, penuh ikatan suami istri kita. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Cukup. Gu Chengze, sudah cukup kau berulah? Tidak malu dengan tingkahmu sendiri? Cepat pulang ke rumah. Man, keluargaku kami yang telah bersalah padamu. Aku yang tidak mendidik si bocah nakal ini dengan baik, hingga membuatmu menerima begitu banyak kesulitan. Bocah ini akan kubawa pulang, dan kudidik dengan baik ke depannya. Tidak akan kubiarkan dia membuatmu repot lagi. Nenek, jangan berkata begitu. Anda juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Lagi pula semuanya sudah berlalu. Kalau ada waktu aku akan menjenguk Anda. Ayo, ikut aku pulang. Nanti kita hitung di rumah. Sudah lama sekali waktu berlalu. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Jangan-jangan dia benar-benar kenapa-napa? Posisi Direktur Utama Chengze tidak akan benar-benar terpengaruh, kan? Menurutku, itu semua gara-gara Luman yang tidak bisa diam. Biarkan Chengze memberinya pelajaran. Biar dia tahu siapa tuan rumah di keluarga ini. Aduh Bu, ini, mau apa sih? Mau apa? Hari ini aku akan memberi pelajaran untukmu, dasar tidak tahu diri, lutut. Aduh, Bu. Tenang dulu, Bu. Bu, bicaralah baik-baik. Lihat, Luman sudah merusak Chengze sampai begini. Kenapa kamu masih membela wanita itu sampai memukul cucu kandungmu sendiri? Diam kau. Alasan dia sekarang menjadi orang yang egois dan tidak tahu berterima kasih adalah karena kalian berdua yang memanjakannya. Dimanjakan sampai dia hanya tahu menikmati pengorbanan orang lain, tidak pernah tahu menghargainya. Yang sebenarnya Luman sendiri yang sensitif. Aku cuma membuatnya sedikit tersinggung, dia langsung kejam sekali. Tidak hanya mau menarik kembali sahamnya, tapi juga mau mempermalukanku di depan umum. Luman kejam? Baiklah. Hari ini aku akan membuatmu melihat dengan jelas dan mendengar dengan jelas bagaimana Luman berkorban untuk keluarga ini selama ini. Hari ini aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Kontrak-kontrak ini, apakah kamu masih ingat semuanya? Kontrak yang aku tanda tangani. Mana mungkin kamu yang tanda tangan? Kamu pergi bernegosiasi bisnis. Semua hal bisa kamu rusak, membuat pihak lain sangat tersinggung. Kontrak-kontrak ini, semua ini Luman lakukan untuk membantumu memulihkan. Menemani klien minum segelas demi segelas, bahkan sampai muntah darah, baru berhasil dinegosiasikan. Aku ambil makanan, kamu putar meja, kamu tidak tahu aturan? Bapak Wang, ayo. Putar meja minum, kekhawatiran berkurang setengah. Putar meja minum 1 lingkaran. Anda dapat untung lebih banyak. Kata-kata itu aku suka dengar. Bapak Gu, kamu benar-benar menikahi istri yang baik dan tangguh? Ayo. Baik. Kamu pikir kontrak-kontrakmu itu bagaimana bisa ditandatangani? Itu semua dia dapatkan dengan mengorbankan nyawanya. Dia demi keluarga ini, demi kariermu, mengorbankan kesehatannya sendiri. Kamu masih bilang dia kejam. Tapi dia, selama setengah tahun ini kan jelas-jelas sedang dinas luar negeri. Mana sempat pulang untuk membantuku menyelamatkan kontrak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia demi membantumu membereskan kekacauan ini bolak-balik keluar, dan dalam negeri hari ini masih di luar negeri menghadiri rapat. Besok sudah harus buru-buru naik penerbangan, paling pagi pulang, untuk menemani klien bernegosiasi. Bahkan, tidak ada waktu untuk menyesuaikan jet lag. Semua ini tidak pernah dia ceritakan padaku. Dia memang tidak ingin kamu tahu, kalau dia sendiri yang mengacaukan segalanya. Dia tidak ingin kamu di hadapan Dewan Direksi Perusahaan kehilangan muka selama bertahun-tahun ini. Dia tidak pernah mengizinkanku memberitahumu hal-hal ini. Semua kesulitan, semua tekanan, dia tanggung sendiri dalam diam.
Kamu pikir posisimu sebagai direktur utama kokoh karena apa? Itu semua karena dia yang menopangmu di belakang layar. Kenapa bisa begini? Bukan cuma itu. Kamu lihat sendiri, Luman. Yang kamu sebut kejam ini sebenarnya sudah berkorban berapa banyak untukmu. Demi membantumu mempertahankan klien dia, menemani klien minum, gelas demi gelas. Ditambah lagi dia harus sering bolak-balik dinas luar negeri dan menyesuaikan. Jet lag sampai kesehatannya rusak. Dokter mendiagnosis kanker hati, stadium awal, dan menyuruhnya segera berobat. Tapi dia malah bilang, kamu masih butuh bantuannya. Ngotot, menunda, dan tidak mau istirahat. Aku benar-benar tidak tahu. Sudah sampai segini pun dia masih memikirkanmu. Masih khawatir apakah kamu bisa memikul beban perusahaan. Sekarang kamu masih mau bilang dia kejam? Kamu punya hak apa untuk bilang dia kejam? Gu Chengze, setiap kata darinya kamu percaya, sedangkan satu kataku pun tidak kamu percayai. Dia dan aku, siapa sebenarnya istri kamu? Ini semua salahku. Semua ini gara-gara aku. Aku seharusnya tidak membiarkannya menanggung begitu banyak sendirian. Aku bersalah pada Luman. Aku benar-benar bersalah padanya. Man-Man tidak hanya tulus dan ikhlas padamu, tapi juga sangat memperhatikan seluruh keluarga Gu kita. Tapi kalian, satu persatu menganggap kebaikannya sebagai hal yang wajar, ya? Aku kok tidak ingat pernah menerima perhatian apa darinya. Selama bertahun-tahun ini, urusan keluarga bukannya kita sendiri yang menanggungnya. Kamu masih berani bicara. Dulu kamu gegabah ingin memulai usaha, hasilnya tidak hanya tidak menghasilkan uang, malah rugi jutaan. Tabungan keluarga hampir habis. Kamu lupa semuanya? Kemudian, bukankah semuanya sudah balik modal? Pada akhirnya, keluarga juga tidak terpengaruh apa-apa. Balik modal apanya? Kamu pikir uang jutaan itu adalah hasil usahamu sendiri? Itu Man-Man, melihat kamu sudah putus asa, diam-diam melunasi utangmu. Dia juga khawatir kamu kehilangan muka dan berpesan padaku untuk jangan memberitahumu. Tapi lihat sekarang, kamu malah merasa bangga. Dan kamu juga, dulu keponakan laki-laki dari pihak ibumu ingin kuliah ke luar negeri. Bukankah Man-Man yang minta tolong orang untuk menjaganya dan bahkan membayar uang sekolahnya? Apalagi aku yang sudah tua ini sakit. Dari awal sampai akhir, dia yang merawatku sendiri. Katakanlah, bagaimana bisa kamu mengusir menantu yang begitu baik ini? Aku bersalah padanya, aku benar-benar bersalah padanya. Aku tidak pantas menjadi suaminya. Aku tidak pantas. Yang perlu dikatakan sudah kusampaikan semua. Perbuatan yang kamu lakukan ini, konsekuensinya harus kamu tanggung sendiri. Hati-hatilah. Nah, cepat bangun. Nah, sekarang kita harus bagaimana? Dulu keluarga kita mengandalkanmu bekerja di grup Shengjing untuk mencari uang. Sekarang, saham hilang, jabatan direktur utama juga hilang. Kalau tidak mencari cara untuk menghasilkan uang, seluruh keluarga kita akan kelaparan. Ibu jangan khawatir. Sebelumnya, aku memberi Xingyu banyak hadiah, termasuk beberapa mobil dan rumah. Jika dijumlah, nilainya puluhan juta. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Nanti aku akan bicara baik-baik dengannya. Dia pasti akan menolong kita. Benar. Anak Xingyu itu terlihat sangat baik hati. Pasti akan menolong kita. Jangan dibahas lagi. Dulu aku susah payah. Memalsukan pengalaman kerja. Baru bisa masuk ke grup Shengjing. Awalnya pikir si bodoh Gu Chengze itu adalah direktur utama. Bisa dapat untung besar darinya. Mana nyangka dia segitu tidak bergunanya. Baru berapa hari ini, sahamnya hilang. Posisinya juga dicopot, benar-benar orang yang tidak bisa dibantu. Jujur saja. Dari kecil aku sudah meremehkannya. Bodoh dan sombong. Kalau bukan karena lihat dia dapat sedikit uang, jadi direktur utama grup Shengjing. Bisa beliin aku tas dan mobil. Mana mungkin aku bersikap baik padanya, sekarang malah begini. Dia tidak punya apa-apa lagi, cuma jadi beban. Aku harus cepat cari cara buat lepaskan dia, jangan sampai nanti ketempelan sama si anjing peliharaan itu. Mengganggu cariku cari orang kaya berikutnya. Jiang Xingyu. Gu Chengze, jangan mendekat, aku laporkan polisi kalau kau mendekat lagi.
Lapor polisi? Sekarang bukan saat kau merengek-rengek. Minta aku tinggalin kau di kamar utama. Sekarang aku lagi susah, kau malah mau usir aku. Kau ini membunuh keledai setelah selesai menggunakannya. Cepat juga belajarnya. Karena kau sudah dengar. Aku juga tidak akan pura-pura lagi. Dulu baik sama kau. Temanin kau main sandiwara. Karena lihat kau kaya dan punya status. Bisa beliin aku barang yang kuinginkan. Sekarang kau cuma orang yang tidak punya apa-apa. Si miskin, buat apa aku temanin kau main sandiwara lagi? Buang-buang waktu. Kau penipu. Uang yang dulu kuberikan padamu, sama hadiah-hadiahnya, kembalikan padaku. Kembalikan. Gu Chengze, apa kau gila? Hukum mana yang bilang, barang yang diberikan sukarela, harus dikembalikan? Ku beritahu. Aku tidak akan kembalikan sepeser pun. Kau? Semua karena kau. Kalau bukan karena kau menghasut di depanku, aku mana mungkin salah paham sama Man-Man, mana mungkin mengusirnya. Hidupku sekarang sengsara begini. Semua, gara-gara kau. Aku tidak enak, kau juga jangan harap enak. Kau tunggu saja. Jangan kira aku tidak tahu. Waktu kau di grup Sengjing, manfaatkan kepercayaanku. Diam-diam korupsi berapa banyak, marka pengeluaran, ambil komisi gelap, mana yang tidak kau lakukan, aku laporkan polisi sekarang. Lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Chengze, Chengze. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Jangan laporkan polisi. Uangnya akan kukembalikan semua. Semua akan kukembalikan. Jangan laporkan polisi, ya? Di kartu ini masih ada ratusan ribu. Ratusan ribu. Jiang Xingyu, apa kau gila? Kok berani kau ngomong begitu? Uang yang dulu kuberikan padamu, sama mobil dan rumah ini, di total nilainya puluhan juta. Sekarang cuma kasih ratusan ribu buat usir aku. Kau anggap aku pengemis? Aku cuma segini sisanya. Puluhan juta. Kau habiskan semua? Uang yang lain. Sudah kubelikan tas dan mobil. Sama buat pesta sama teman, sudah habis dari dulu. Kalau begitu, kau tunggu saja masuk penjara. Chengze. Kalian lagi ngapain? Siapa yang suruh kalian pindahin barang-barang keluarga Gu? Pak, barang-barang ini sudah disita pengadilan. Untuk nutup kerugian grup Sengjing, kami cuma jalankan prosedur. Minggir dong. Jangan ngalangin jalan. Nah, Grup Sengjing sudah secara resmi mengirim surat, menuntut pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan selama masa jabatanmu. Jumlahnya nggak sedikit. Perabotan ini semua disita buat ganti rugi. Keluarga Gu, kali ini, benar-benar tamat. nah, apakah Xing Yu sudah mengembalikan uangnya padamu? Keluarga kita sekarang sangat butuh uang itu buat modal. Kalau uangnya nggak bisa diambil kembali, keluarga kita benar-benar nggak ada harapan lagi. Si jahat ini, dia sudah menipuku dari awal dia cuma berpura-pura, tujuannya cuma buat menipu uangku. Aku pasti nggak akan membiarkannya. Aku harus bikin dia masuk penjara. Ini gimana dong? Uangnya nggak bisa diambil. Barang-barangnya juga udah dipindahin. Kita mau hidup gimana nanti? Seandainya dulu nggak usah menceraikan Luman. Ngomong ginian sekarang buat apa? Kalian ini, orang-orang bodoh yang layak dipajang di museum. Nenek, Kamu sudah menyakiti hati Luman. Semua ini konsekuensi perbuatanmu sendiri. Harta keluarga Gu sudah habis dihambur-hamburkan olehmu. Nah, sekarang cuma ada satu cara. Kamu harus pergi minta maaf ke Luman. Oh iya, nah, Luman sekarang adalah penguasa grup Sengjing. Asal dia mau berbaik hati, utang keluarga kita bisa dihapus semua. Rumah kita juga bisa diselamatkan. Kalau enggak, keluarga kita bakal jadi gelandangan. iya, ibu benar. Semua salahku, aku yang salah. Aku yang buta, aku yang salah. Sama Man-Man, aku akan segera minta maaf padanya. Aku mau rujuk sama dia. Asal Man-Man mau memaafkanku, aku rela melakukan apa saja. Pak Lu, ada sedikit masalah di lobi. Bapak Gu Chengze dan orang tuanya terus-terusan minta ketemu Bapak. Satpam coba menghalangi, tapi sikap mereka sangat keras. Bilang kalau nggak ketemu Bapak, mereka nggak mau pergi. Oke, suruh mereka masuk. Sayang, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku seharusnya nggak salah paham sama kamu. Nggak seharusnya cerai sama kamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu.
sayang. Iya, Man, maafkan dia ya. Dia sudah tahu salahnya. Dia sudah putus hubungan dengan Jiang Xingyu itu sama sekali. Kedepannya juga nggak akan ada hubungan lagi. Man, tolong pertimbangkan. Keluarga Gu sudah cukup baik sama kamu. Kasih dia kesempatan sekali lagi. Sekarang dia sudah menyesal dan berubah. Kedepannya pasti akan baik-baik sama kamu. Hidup dengan baik. Iya. Iya, aku sudah putus dengan orang jahat itu sama sekali. Aku bahkan akan mengirimnya ke penjara. Man, ayo kita rujuk. Gu Chengze, kamu harus tahu pepatah ini. Sekali tidak setia, selamanya tidak akan dipakai. Sejak kamu mengkhianati pernikahan kita, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Luman, aku kan gak benar-benar mengkhianati. Aku cuma sesaat tidak waras, tertipu sama Jiang Xingyu itu. Masa karena hal-hal kecil begini kamu mau menghancurkan aku? Kamu gak boleh kejam banget gini. Semua yang terjadi sekarang kamu sendiri yang cari masalah. Aku masih ada rapat pendanaan penting, nggak ada waktu buat menemani kalian. Man, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh nggak peduli sama hidup matinya keluarga Gu. Iya, Man, kamu nggak boleh tega banget gini. Lihat istri macam apa yang kamu nikahi. Nggak ngasih muka sama sekali. Kayak makhluk berdarah, dingin. Seharusnya dulu nggak usah nikahin kamu sama Luman. Sekarang ngomong ginian buat apa lagi? Sekarang utang nggak bisa dibayar, rumah juga nggak bisa diselamatin. Hidup ke depannya gimana jalannya? Bu, jangan panik. Sekarang dia nggak mau rujuk sama aku, bukan berarti nanti juga nggak mau. Aku punya cara, supaya dia mau rujuk sama aku. Apa caranya? Luman menyebutkan pendanaan. Ini menyangkut hidup matinya Sheng Jing. Asalkan aku bisa mendapatkan kontrak itu lebih dulu darinya, dia akan tahu. Sheng Jing tidak akan bertahan tanpaku. Dia meninggalkanku, hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna. Nanti, dia akan kembali dan memohon untuk rujuk denganku. Memang anakku. Direktur Lu benar-benar berani. Aku sangat mengagumimu. Bolehkah aku mendapatkan kesempatan untuk mendekatimu? Maaf, aku sudah menikah. Ayo pergi. Sepertinya kesempatanku telah tiba. Direktur Li, mantan Direktur Utama Grup Sheng Jing, Gu Chengze datang berkunjung, katanya ingin mewakili Grup Sheng Jing dengan perusahaan kita untuk menandatangani kontrak pendanaan kali ini. Gu Chengze? Cukup menarik. Dia baru saja dipecat dari Sheng Jing dan bercerai dengan Luman. Masih berani datang untuk membicarakan pendanaan. Direktur Li, Gu Chengze adalah saingan hati Anda. Bagaimana kalau aku usir dia saja? Tidak. Jangan hanya tidak mengusirnya, tapi juga berikan kontrak pendanaan padanya. Gu Chengze bukan lagi orang Sheng Jing. Sekarang sudah bercerai dengan Direktur Lu, secara logika, pendanaan kali ini tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Mengapa Anda masih mau bekerja sama dengannya? Menurutmu, dia begitu mendesak ingin mendapatkan kontrak pendanaan ini. Tujuannya apa? Dia tahu kontrak pendanaan ini sangat penting bagi grup Sheng Jing. Ingin mendapatkan kontrak ini untuk mengancam Direktur Lu. Pintar. Direktur Li, bukankah Anda selalu menyukai Direktur Lu? Kalau Gu Chengze benar-benar menggunakan kontrak ini untuk mengancam Direktur Lu, maka semua perasaan Anda selama bertahun-tahun ini bukankah akan sia-sia? Luman paling benci diancam. Jika Gu Chengze benar-benar berani menggunakan kontrak pendanaan ini untuk mengancamnya, hanya akan membuat Luman semakin membencinya. Maka dengan begitu, Anda punya kesempatan. Demi Direktur Lu, Anda benar-benar menggunakan segala cara. Sudah tahu, cepat pergi. Ya, Direktur Li, aku segera mengurusnya. Kerja sama pendanaan kali ini dengan Huayao Global Group sangat penting bagi perusahaan. Semua orang harus memberikan perhatian penuh. Harus sukses, tidak boleh gagal, mengerti? Ya, Ibu Lo. Gu Chengze, kamu mau apa? Aku sedang punya pekerjaan penting untuk diatur. Tidak ada waktu untuk urusanmu. Silahkan kamu keluar. Luman, jangan buru-buru mengusirku. Hal penting yang kamu bilang barusan, sudah ku selesaikan untukmu. Kejutan. Ibu Lu, Anda sudah bersusah payah setengah tahun untuk pendanaan Huayao baru dapat kontrak. Gu Chengze sekarang sudah dipecat dari perusahaan. Bagaimana mungkin dia bisa dapat kontrak? Kontrak ini pasti bermasalah.
Tentu karena kemampuan kerjaku yang hebat. Penanggung jawab Huayao Global Group langsung melihat bakatku. Tahu bahwa akulah yang bisa membawa Shengjing Group ke puncak yang lebih tinggi. Hanya dengan kamu? Jangan tidak percaya. Kamu tahu, penanggung jawab Huayao Global Group memujiku bagaimana? Ahli terkemuka di industri, harapan Shengjing Group. Hanya kalian yang buta mata ini yang menganggapku seperti sampah dan mengusirku dari perusahaan. Sekarang menyesal, kan? Luman. Kontrak pendanaan ini sudah cukup membuktikan awalnya kamu bersama Dewan Direksi memecatku adalah kerugian dan kesalahan terbesar Shengjing Group. Tapi, mengingat kita pernah jadi suami istri, aku bisa memaafkan masa lalu. Tapi aku punya 2 syarat. Ibu Lu, jangan dengarkan omong kosongnya. Kontrak ini pasti bermasalah. Jangan tertipu olehnya. Palsu. Kamu ini wanita yang buta mata. Kamu tahu apa? Tanya saja pada ibu Lu kalian. Kontrak ini asli atau palsu? Dia yang paling tahu. Kontrak ini asli. Hanya saja, di atasnya kurang tanda tangan penanggung jawab Huayao Global Group. Kontrak ini sudah sampai di tanganku. Tinggal tanda tangan, hanya formalitas saja. Jangan cari-cari kesalahan dengan ini. Jadi, apa syaratmu? Pertama, segera adakan rapat Dewan Direksi untuk mencabut keputusan sebelumnya. Aku kembali ke Shengjing Group dan menjabat kembali sebagai Ketua Dewan Direksi. Kamu tetap jadi Direktur Utama, membantuku bekerja. Kedua, kamu menikah lagi denganku. Tapi tenang saja, kali ini, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Pasti tidak akan ada lagi wanita seperti Jiang Xingyu yang muncul. Gu Chengze, selama bertahun-tahun ini, kau masih sama sekali tidak mengenalku. Kamu, maksudmu apa ini? Aku sudah merendahkan diriku sampai segini, mau apa lagi? Seumur hidup aku paling benci orang mengancamku. Mengancam? Man-man. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Ini mana bisa disebut ancaman? Aku cuma tidak tega kau menanggung semuanya sendirian. Karena itu aku ingin kembali ke sisimu, membantumu meringankan beban. Luman. Sebaiknya kamu tahu diri, kalau tidak, kalau aku tidak memberikan kontrak in padamu, lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Pendanaan hanya sebagian dari rencanaku. Bahkan jika langkah ini benar-benar gagal, aku, Luman, tetap punya cara lain untuk membereskan kekacauan yang kau tinggalkan. Sudahlah, Luman. Jangan memaksakan diri. Tanpa pendanaan ini, begini rantai dana perusahaan putus, tinggal menunggu bangkrut dan likuidasi. Jangan melawan lagi. Asal kau mengangguk, biarkan aku kembali jadi Direktur Utama, lalu menikah lagi denganku, aku langsung akan berikan kontrak ini padamu. Membantumu melewati kesulitan ini. Aku tidak perlu ingin. Kau berani merobek kontraknya? Kau mau menghancurkan Shengjing? Orang yang bertindak impulsif sepertimu sama sekali tidak pantas jadi Direktur Utama. Pantas tidaknya aku jadi Direktur Utama, bukan urusanmu untuk menilai. Baik. Sangat baik. Luman, kalau begitu, tunggu saja rantai dana putus dan grup Shengjing bangkrut. Siapa bilang pendanaan gagal? Kau? Li Jingzhou. Orang yang kalah dariku dulu. Mau apa kau kesini? Tentu saja untuk membantu Direktur Lu dan grup Huayao menyelesaikan pendanaan. Menyelesaikan pendanaan? Jangan bermimpi. Kontrak pendanaan ini sudah ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Bisa dibilang belum di tanganmu, karena di kontrak yang kau sebut itu tidak ada tanda tanganku, jadi belum berlaku sama sekali. Cuma selembar kertas sampah. Tanda tanganmu? Siapa kau ini? Harus pakai tanda tanganmu? Direktur Lu. Direktur Li kami selalu merasa masa depan grup Shengjing harus bergantung pada pemimpin yang berkemampuan dan berwibawa seperti Anda. Ini adalah kontrak pendanaan yang sudah ditandatangani resmi oleh grup Huayao. Semua klausulnya sudah dikonfirmasi dan tidak ada masalah. Bisa berlaku kapan saja. Kau asisten Direktur Li?
Ini adalah penanggung jawab utama proyek pendanaan kali ini dari grup Huayao kami, Li Jingzhou. Direktur Li, perundingan proyek kerjasama kami sebelumnya semua diatur dan didorong oleh Direktur Li di belakang layar. Untuk proyek pendanaan ini, Direktur Li memiliki hak keputusan penuh. Kalau dia punya hak mutlak untuk memutuskan, lalu kenapa awalnya kau berikan kontrak itu padaku? Karena Direktur Li ingin mengangkatmu setinggi-tingginya, membuatmu merasa sudah pasti menang, lalu menjatuhkanmu dengan keras. Biar kamu merasakan bagaimana rasanya jatuh dari awan ke lumpur. Direktur Lu masih pintar seperti dulu, memang pantas jadi wanita yang kusukai. Cara Direktur Li memang cerdik. Tapi sekarang, tujuanmu seharusnya sudah tercapai. Kalau Direktur Li tidak ada urusan lain, mari kita kembali ke topik utama, lanjutkan membahas soal pendanaan. Tentu saja bisa. Tenang saja, Direktur Lu. Niat baik kerja sama Huayao Group tidak akan berkurang karena sandiwara Bapak Gu. Gu Chengze, inilah akibat dari semua tipu muslihatmu. Kau yang minta. Jangan salahkan orang lain. Luman, Nak, kamu jangan sampai menyerah. Sekarang, kalau ingin Luman berubah pikiran, hanya bisa mengandalkan nenekmu. benar. Aku masih punya kesempatan. Asal nenek mau membantuku, Man-Man mungkin akan melihat hubungan kita dulu, dan memberiku kesempatan lagi. Bu, kamu begitu baik pada Luman. Kamu coba bujuk dia. Pasti bisa. Ya sudah, aku akan jual muka tua ini sekali lagi. Tapi, apapun pilihan Man-Man, kalian harus minta maaf padanya. Jangan ganggu dia lagi. Mengerti, Nek? Kalau tidak salah ingat, kontrak ini sudah aku bahas dengan Huayao Global Group. Kenapa Direktur Li memberikan kontrak yang belum berlaku ke Gu Chengze dan membuatnya main sandiwara seperti ini? Apa maksudnya? Memang begini. Mencintai seseorang harus menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Antara kita, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kamu sudah bercerai. Tidakkah kamu merasa kita seimbang dan cocok untuk bersatu? Aku setuju dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kamu tahu, maksudku bukan itu, tapi tidak apa-apa. Kerjasama apapun denganmu, tidak akan kulewatkan. Terima kasih atas perhatian Direktur Li. Tapi untuk saat ini, aku ingin fokus pada karier dulu, yang lainnya tidak ada dalam pertimbanganku. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Saat kamu ingin berpacaran, bolehkah aku ambil nomor antrian dulu? Luman. Luman? Nona Lu, kamu sudah bangun. Biarkan dia istirahat sebentar. Sejak Pak Li mengantarmu ke rumah sakit, dia terus menunggu di sini tanpa pernah pergi. Dia belum pernah memejamkan mata. Tapi dia tahu penyakitmu. Membutuhkan obat khusus. Dia langsung menghubungi rumah sakit swasta terbaik di luar negeri. Menggunakan semua koneksinya. Berusaha keras untuk mengirim obat target paling canggih via udara. Baru setelah itu penyakitmu sembuh. Terima kasih. Dokter, bagaimana kondisi Luman? Pak Li. Obat target yang dikirim via udara, efeknya sangat bagus. Selanjutnya, Nona Lu hanya perlu menjaga pola hidup teratur, makan sehat, dan beristirahat dengan baik. Benarkah? Bagus sekali. Kamu, kenapa kamu begitu baik padaku? Padahal, hubungan kita hanya kerjasama. Karena aku tidak hanya ingin berinvestasi di perusahaanmu, aku lebih ingin berinvestasi padamu. Direktur Lu, masih ingat? Kata dokter, harus hidup teratur, makan sehat. Jangan sampai investasiku menjadi sia-sia. Siap, Tuan Investor. Halo. Man-Man, Nenek Gu, apa kabar belakangan ini?
Nenek menelepon hari ini hanya ingin bertanya, hari ini apakah kamu bisa datang makan malam? Baik. Melihat wajah nenek, pasti aku datang. Bagus, bagus. Nenek akan masakkan iga bakar kecap kesukaanmu. Nenek, tunggu kedatanganmu. Man-Man setuju datang malam ini. Wah, sudah kuduga, anak itu memang paling menghargai perasaan. Iya. Aku tahu Man-Man masih punya perasaan pada kita. Chengze, kali ini harus manfaatkan kesempatan dengan baik. Ayah, ibu, tenang saja. Bagaimana, Pak Li? Ada minat tidak? Temani saya menghadiri sebuah pesta keluarga. Pesta keluarga? Pak Lu ini akhirnya mau memberikan saya status. Mimpi kali. Hanya saja. Hanya ingin menjadikanmu tameng saja. Dengan senang hati. Man-Man, kamu datang, cepat masuk. Kok kamu datang? Li Jingzhou. Hari ini adalah pesta keluarga Gu. Luman, bagaimana bisa kamu bawa orang luar ke sini? Pesta keluarga. Gu Chengze, jangan-jangan kamu lupa, kamu dan Luman sudah lama bercerai, masih dianggap keluarga apa? Lagi pula, orang yang pertama bawa orang pulang. Kan kamu. Hari ini adalah pesta keluarga Gu kami. Untuk apa kamu bawa orang luar pulang? Nenek. Xing Yu sengaja pulang ke negara untuk membantu saya. Orang tuanya ada di luar negeri, di sampingnya juga tidak ada keluarga. Sekarang saya sebagai orang terdekatnya. Bawa dia pulang, makan-makan bersama kenapa? Kamu sengaja cari gara-gara, ya? Li Jingzhou, saya peringatkan kamu, ini adalah keluarga Gu. Belum giliranmu untuk berbuat semaunya. Chengze, diam. Man-Man, ayo, ayo, ayo. Perjalanannya melelahkan. Ya, cepat duduk, cepat duduk. Man-Man. Nenek hari ini malu-malu memintamu datang. Ada satu hal yang ingin saya minta. Lihat, kamu dan Chengze, bisakah kalian beri satu kesempatan lagi, satu sama lain? Man-Man, lihat. Bisakah kamu memberi Chengze kesempatan lagi untuk kembali bersamanya? Man-Man, aku tahu kamu punya dendam di hati. Selama 5 tahun ini, kesulitan yang kamu alami, tidak ada yang lebih paham dariku. Tapi, bisakah kamu melihat ikatan batin kita yang sudah bertahun-tahun ini? Mendengarkan apa yang ingin kukatakan sampai selesai. Aku berjanji padamu, jika aku sudah selesai bicara, kamu masih tidak mau, aku pasti tidak akan memaksamu. Dan, kedepannya juga tidak akan pernah membicarakan hal ini lagi. Apalagi membiarkan Chengze mengganggumu lagi. Nenek terlalu sungkan. Selama 5 tahun ini, nenek selalu memperlakukan aku seperti cucu kandung sendiri. Menyayangi aku, melindungi aku. Saat orang tuaku meninggal dini, di saat paling kesepian dan tak berdaya, neneklah yang memberiku kasih sayang keluarga yang hilang itu. Perasaan ini selalu kuingat di hati. Tidak pernah kulupakan. Apa yang ingin nenek katakan? Aku mau mendengarkan. Chengze, berlutut. Man-Man, selama 5 tahun ini, kamu terhadap Gu Chengze, terhadap keluarga Gu kami, sungguh tanpa pamrih, kamu demi Sheng Jing Group, demi keluarga kami ini, sudah menderita begitu banyak, sudah mencurahkan begitu banyak tenaga. Semuanya kulihat, kuingat di hati. Hal-hal yang sudah lewat, biarlah berlalu. Jangan dibicarakan lagi. Sekarang, kalian berdua sudah bercerai. Pada akhirnya, ini semua adalah kesalahan si anak brengsek ini. Dia yang gak tahu menghargai, otaknya udah keblinger, sampai bikin kamu nanggung banyak penderitaan. Nenek. Soal ini, aku yang paling tahu. Tapi, manusia bukan malaikat. Siapa yang tak pernah salah? Nenek mohon sama kamu. Bisa nggak kasih Gu Chengze satu kesempatan lagi? Kasih keluarga Gu satu kesempatan lagi. Biar kita sekeluarga bisa menebus semua penderitaan yang kamu alami dan semua pengorbananmu selama ini.
Boleh nggak? Man, aku benar-benar mohon sama kamu, aku mohon sama kamu, kasih aku kesempatan lagi. Dulu aku brengsek, aku yang buta. Nggak seharusnya nggak hargain kamu, sekarang aku benar-benar sadar salah. Kedepannya aku pasti bakal baik-baik sama kamu. Aku pasti nggak bakal biarin kamu nanggung penderitaan apapun, percayalah sama aku sekali lagi, oke? Ha? Kamu bukan sadar salah. Cuma kamu jadi takut aja. Yang kamu takutin, bukan kehilangan aku. Kamu takut nggak punya uang. Takut kehilangan semua yang kamu punya sekarang. Dan yang paling kamu takutin, kehilangan statusmu dulu. Penyesalanmu, bukan untuk aku. Cuma untuk dirimu sendiri. Bukan sayang. Aku benar-benar. Nenek. Tentang penebusan yang nenek bilang tadi, aku nggak butuh. Luman, jangan keterlaluan. Chengze udah putus hubungan sama Jiang Xingyu secara total. Bahkan dia mau ngirim dia ke penjara. Dia udah sampai sejauh ini. Kamu masih nggak puas? Kamu masih nggak mau rujuk sama dia? Berapapun banyak hal yang dia lakukan, jawabanku cuma 3 kata. Nggak mau. Nek, kebaikan Nek padaku semuanya kuingat. Seumur hidup takkan kulupakan, tapi masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku dan Gu Chengze benar-benar tidak mungkin lagi. Man. Nek, terima kasih atas jamuan hari ini. Juga terima kasih atas perhatiannya selama ini. Aku duluan ya. Kalau ada kesempatan lain, aku akan datang menjenguk Nek lagi. Ayo pergi. Man. Dasar anak bandel. Diam aja ngapain? Cepat kejar. Man, tunggu aku. Sudah kubilang dari dulu, apapun keputusan Man, kalian tidak boleh ganggu dia lagi. Perkataanku cuma angin lalu ya. Aduh, Bu, aku tahu salah. Ini kan khawatir sama Chengze. Pak Lu, gimana? Tamengku ini lumayan bagus kan? Nggak cuma bantu selesaikan masalahmu, tapi juga bantu putuskan kekhawatiranmu. Gimana kalau pertimbangkan angkat aku jadi pegawai tetap? Bisa juga sih. Man, jangan pergi. Kasih aku kesempatan lagi. Cuma sekali terakhir. Aku benar-benar tak bisa hidup tanpamu. Tanpamu, aku nggak bisa hidup. Gu Chengze, sudah kubilang, antara kita sudah tidak mungkin lagi. Luman, ini semua salahmu. Awalnya aku bisa jadi Nyonya Gu, tinggal di villa keluarga Gu, hidup mewah yang dibanggakan semua orang. Tapi sekarang, Gu Chengze mau putus hubungan denganku. Mau masukkan aku ke penjara. Buat aku tak bisa bangkit selamanya. Semua gara-gara kamu. Kau hancurkan segalanya. Kau juga jangan harap hidup tenang. Aku akan bawa kau masuk neraka bersamaku. Man, kamu baik-baik saja? Ada yang sakit? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Kamu tidak apa-apa? Jiang Xingyu. Jiang Xingyu, gila kamu. Apa kamu gila? Berani-beraninya kamu menabrak Luman dengan mobil? Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Gu Chengze, aku sampai seperti ini sekarang, semuanya gara-gara kamu. Apa hubungannya denganku? Kamu sendiri yang serakah, ingin menempel pada keluarga kaya, sekarang menuai akibatnya sendiri. Masih berani menyalahkan orang lain? Dia benar. Apa? Man, kenapa kamu malah membelanya? Dulu kan kamu mengabaikan ikatan pernikahan kita, membiarkannya tinggal di kamar tidur kita. Memakaikannya gaunku, membawanya menghadiri pesta keluarga yang seharusnya hanya untuk keluarga. Kamulah yang memberinya khayalan yang tidak realistis. Membuatnya mengira dia benar-benar bisa menggantikanku menjadi nyonya kaya rayamu, Gu Chengze.
Kamu yang secara bertahap membiarkan dan mengizinkannya, membuatnya di jalan yang salah semakin jauh melangkah, pada akhirnya menyakitinya, juga membuatmu jatuh ke keadaan seperti sekarang. Ini semua salahmu, kalau bukan karena Luman ada di sini, kalau bukan karena kau tidak mau mundur dengan patuh dari Sengjing Group, sekarang aku sudah jadi Nyonya Gu, menikmati kemewahan yang tak ada habisnya. Kalian semua yang menghancurkan segalanya bagiku. Tamparan ini, sudah lama aku menahan amarah padamu. Kau berani memukulku? Luman, kau berani memukulku? Kau mengandalkan sikap merendahkan diri dan segala tipu muslihat, merampas yang sebenarnya bukan milikmu, segala yang kau miliki. Sekarang kau bahkan berhayal melukai nyawanya. Tapi kau lupa. Di hadapan kekuatan mutlak, segala cara dan akal bulusmu yang tidak pantas ditampilkan sama sekali tak berarti. Sejak kau menggunakan cara tidak sah untuk mendekati Gu Chengze, mengincar sesuatu yang bukan milikmu, sejak itulah kau sudah ditakdirkan akan berakhir seperti hari ini. Jangan sok suci di depanku. Kau hanya terlahir lebih beruntung dariku, dan lebih beruntung saja. Berdasarkan apa kau berdiri di puncak moralitas menghakimiku? Kalau aku punya latar belakang keluarga sepertimu, aku juga bisa hidup dengan terang-terangan. Kau salah. Luman berasal dari keluarga biasa, orang tuanya meninggal sejak dini. Prestasinya yang sekarang tidak pernah bergantung pada latar belakang keluarga. Apalagi seperti dirimu, yang mengandalkan kecantikan dan mencari jalan pintas. Jingzo. Saat dia begadang bekerja, kau bersenang-senang. Saat dia belajar keras, kau bermalas-malasan. Kau hanya melihat kejayaannya yang tak terbatas, lalu berasumsi subjektif dia sama sepertimu, naik jabatan dengan mengandalkan belas kasihan orang lain, tapi kau sangat keliru. Luman bisa mencapai posisinya hari ini selalu mengandalkan dirinya sendiri, berkat usaha kerasnya, ketekunannya, dan bakatnya, baru bisa sampai di sini. Ayo kita pergi. Dengan orang seperti mereka, tidak ada yang perlu dibicarakan. Sayang, mau makan apa malam ini? Biar aku pikir dulu. Aku pengin udang tumis kecap. Si manja, kamu lupa kamu alergi udang. Waktu itu cuma tidak sengaja makan satu suap, badan langsung merah-merah. Masih berani ingat-ingat? Dengar kata, aku masakin makanan favoritmu, iga asam manis. Lalu buat sup merpati, buat menguatkan badan. Oke. Oke. Asalkan masakanmu, aku suka semuanya. Baik. Berdasarkan laporan, Ketua Dewan Direksi Grup Sengjing sebelumnya, Gu Chengze, karena pengelolaan yang buruk dan putusnya rantai pendanaan, telah secara resmi mengajukan kebangkrutan dan likuidasi ke pengadilan. Sementara asisten mantannya, Jiang Xingyu, karena diduga melakukan penggelapan aset perusahaan dan penganiayaan dengan sengaja, dengan bukti yang kuat, kini telah ditahan oleh polisi. Kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Oh, kamu mau apa? Kamu? Kenapa kamu menyelamatkanku? Kenapa tidak menyelamatkan? Apa kamu masih? Aku menyelamatkanmu hanya semata-mata karena menghormati nenek Gu. Dia sudah sepuh, kesehatannya juga tidak baik. Selama ini dia selalu baik padaku. Aku sungguh tidak tega melihatnya karena kamu tidak bisa menikmati masa tuanya. Kalau begitu, kita. Kak mantan suami, kalau ada yang mau dibicarakan, bicaralah denganku saja. Istriku sebelumnya terkena kanker hati. Sudah susah payah baru sembuh. Tubuhnya masih sangat lemah. Dokter sudah mengingatkan, harus hidup teratur, makan sehat, tidak boleh tertekan. Tidak boleh banyak bicara dan lelah. Maaf, aku mengganggu. Maaf, Luman. Dulu aku terlalu bodoh, terlalu egois. Tidak hanya tidak menghargaimu, tapi juga terus menyakitimu, mendorongmu semakin jauh. Sekarang melihatmu hidup begitu bahagia, aku juga jadi lega. Di sisa hidupku nanti, aku tidak akan mengganggumu lagi. Inilah caraku memberikan yang terbaik untukmu. Semoga kamu selalu sehat,
dan selalu bahagia.